Itu bapak si Edianto ini PCS sama aku, kata dia. Dia yang bilang. Bilanglah namanya. Edianto, bilang dulu sama bapakmu jangan goda-goda aku lagi. Pergilah ke mamakmu itu, mentang-mentang mamakmu udah keriput. Jangan aku. Harusnya kau malu, Ripa. Itu udah jina. Gak malu aku, karena bapak kau suka sama aku. Kayak mana kan, dia maksa-maksa aku. Diteleponinya aku terus. Ku tolak bapakmu nanti bunuh diri dia. Bapak kau udah jelek, gak ada yang mau. Busuk lagi ya kan. Aku gak mau sebenarnya, cuman aku jadikan bahan-bahan ini aja. Untuk olok-olok aja. Burung bapak kau kecil lagi, kayak risol basi ya. Berkulup lagi. Ih, jorok kali otak bapakmu ya. Kenapa dia PCS sama aku? Tapi kau tahu pula ya, bapak kau ngasih tahu sama kau ya. Ih, aneh ya orang Kristen ya, dia nuduh aku PCS, berarti bapaknya yang PCS. Soalnya bagaimana dia tahu kalau aku PCS kalau bukan bapaknya? Kalau nggak dia, berarti bapaknya. Ya kalau nggak dia tahu dong sama siapa aku PCS. Nuduh aku PCS berarti tahu dong orangnya. Kalau nggak dia berarti bapaknya. Jangan-jangan kau ya, Anto ya. Gara-gara aku tolak kau. Oh mungkin gara-gara kau kemarin pas nengokkan burungmu itu, waduh busuk kali bentuk burungmu kok layu. Marahlah kau mungkin, ya kan? Atau bapakmu jangan-jangan. Apa sih John? Apa kau John? Aku lagi ini loh, anak tiriku lagi ngomong itu. Apa lagi si anak tiriku ini? Apalagi Edianto, anak tiri, bilang bapakmu yang goda-goda aku. Aku perempuan baik-baik, nggak suka lihat kelamin laki-laki lain, ya busuk. Bilang bapakmu dulu ya, jangan goda-goda mama tiri ya. Nggak suka. Kalian semuanya berkulup, busuk, kayak risol basi, penyakit semua itu ya. Jijik aku ya, kami orang Islam ini nggak boleh kayak gitu. Bapak kalian yang pengen aku. PCS itu jijik harusnya Ripa. Iya, bapak kau yang ngirimkan foto burungnya sama aku. Katanya bapakmu dulu ya. Tapi ya. kau kenapa mau PCS Ripa? Aku kirim-kirim ke orang lain. Soalnya burung bapak kau kecil, busuk. Ku kasih kau Yonatan Nandar sama si Kores, biar jadi pajangan buat nakut-nakutin hantu. Iya, Bodat. Mana sih Bodat? Kau nenek lampir. Ya suka-suka aku lah kan, mulut aku bukan mulut mama kau. Mulut mama kau baru kalau ngerepet baru kau tutup pakai celana dalam. Aku pula yang kau suruh diam. Mulut aku. Orang Kristen ini kenapa ya? Kita yang bicara mulutnya yang kecapean. Mulut aku nggak capek ngomong. Kok kau yang sibuk? Siapa kau? Laki aku bukan. Kok kalian birahi lihat aku? Kenapa orang Kristen yang laki-laki naik ke komal ini birahi lihat aku? Cantik kali aku rupanya. Iya, bini kalian busuk vaginanya. Kami umat Islam memang diajarkan cebok. Mentang-mentang istri kalian. Jangan mentang-mentang istri kalian vaginanya udah busuk, kalian incar kami umat Islam. Jangan. Umat Islam ini jangan goda aku. Jijik aku sama orang Kristen kulupnya busuk. Apa nih kalian nih? Kenapa kalian kita bahas Mesias, kalian bahas vagina? Kok otak kalian kotor kali semuanya? Nggak bermoral kalian ini loh. Kami lagi bahas Paulus itu adalah Mesias palsu. Kenapa kalian bahas vagina? Otak kalian nggak puas di rumah lihat vagina istri kalian. Ini kalau mau diskusi lintas agama. Kita lagi bahas Paulus Mesias palsu. Kenapa bahas vagina kalian? Otak kalau kebanyakan nonton bokep mungkin kalian ini loh. Lucu kalian ini ya. Oke, mari kita materi. Oke. Udah banyak serigala berbulu domba yang akan kita pentungin di sini, kita cabut bulunya kawan-kawan. Ini mereka John Baik, Bakara dan si Joshua adalah pengikut Paulus. Kenapa? Karena Paulus adalah Mesias dalam 1 Korintus pasal 11 nomor 1. Di dalam teks aslinya di situ Paulus mengaku Mesias. Ternyata pantas mereka tidak bersunat, mengikuti perintah Paulus. Pantas mereka membatalkan hukum Taurat, mengikuti perintah Paulus. Pantas mereka menyembah berhala, itu makhluk berbentuk manusia. Ternyata itu ajaran Paulus yang terpapar ajaran pagan. Kenapa Paulus dipapari ajaran pagan? Karena dia warga Romawi. Bahkan dia mengajarkan ajaran Kristen keluar Yerusalem yang tidak pernah diperintahkan oleh Yesus. Maka dari sini fix bahwa kita bisa membuktikan Paulus adalah Kristus abal-abal. Ayo, ada yang berani bantah kami? Ayo cepat, siapa Kristen yang berani bantah kami? Ya, pakai data tapi. Ayo kita tunjukkan kalau orang Kristen semua mengikuti Paulus. Ayo John Baik, kau pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Apa itu nenek melampir komat kami taja. Kau pengikut Paulus atau pengikut Yesus? Mau mengikut siapapun itu. Kau pengikut Paulus atau pengikut Yesus? Jawab. Kalau aku pengikut. Kau pengikut Paulus atau pengikut Yesus? Jangan gitu kau. Malu saudara-saudara, tidak kuat saudara-saudara menjawab karena ketahuan bahwa dia bukan pengikut Yesus. Dia pengikut Paulus. Kenapa dikatakan pengikut Paulus? Karena Yesus datang tidak membatalkan hukum Taurat.
Tapi Paulus datang membatalkan hukum Taurat. Yesus tidak pernah datang berbentuk roh-roh, tapi Paulus mengaku bertemu Yesus dalam bentuk roh-roh yang tidak berbentuk. Bercahayalah katanya. Sementara dalam kitabnya Paulus juga mengajarkan bahwa iblis mampu menyamar menjadi malaikat terang. Mana pernah Paulus atau Yesus mengatakan bahwa Yesus itu adalah roh? Mana pernah kejadian? Yesus itu selalu dalam bentuk manusia, datang kedua kali bentuk manusia, hadir ke dunia menjadi manusia, tiba-tiba kok jadi bentuk roh. Inilah bukti kalian itu pengikut Paulus. Siapa Paulus? Paulus adalah seorang yang memiliki penyakit ayan. Karena nama Saint Paulus menjadi nama penyakit dulu. Namanya penyakit Saint Paulus. Karena memang dipercayai secara tradisi Paulus sakit ayan. Ya, kakinya bengkok, datanya ada sama api, dan dia botak. Kayak mana pula Tuhan memilih manusia nggak sempurna jadi nabi dan rasul? Sementara nabi-nabi dalam umat Islam semuanya ganteng-ganteng. Tiba-tiba kalian menerima Paulus botak, rambutnya, kakinya bengkor, kata si Alfi datanya ada. Kenapa kalian ini malah memilih manusia yang cacat jadi rasul? Ya, coba kenapa kalian percaya sama orang ayan? Kenapa? Hah? Coba, Paulus itu adalah nama penyakit orang ayan. Ini dari mana datanya? Ini, saya kasih data. Namanya penyakit San Paulus. Namanya adalah nih. Aduh, jangan dipari-pari pajak. Nih. Kau pengikut siapa kau, Rita? Aku pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini aku lagi ke Bible. Ya, Raja Sek. Ya. Oh, yang Raja Sek itu Yesus. Sekarang aku tanya, mana lebih kuat, burung nabiku atau burung Tuhanmu? Mana? Iya, yaudah. Nabi Muhammad kan punya burung, Tuhanmu punya burung. Mana lebih kuat, burung nabiku atau burung Tuhanmu? Nabimu itu Raja Sek. Mana lebih kuat, burung nabiku atau burung Tuhanmu? Mana lebih kuat, burung nabiku? Nggak bisa jawab karena malu. Tuhannya impoten, Tuhanmu impoten. Mulai menghujat. Mana data karena nabiku ngentot anak? Mana data? Kalau aku bilang Yesus ngentot keledai, kayak mana percaya kau? Jelas, jelas. Berarti dia percaya kalau Yesus ngentot keledai. Teman-teman, jangan ditiru cara diskusi begini ya. Kalau begini, ini namanya adalah berita hoax. Dia menuduh Nabi Muhammad ngentot anak 6 tahun, padahal tidak ada. Kalau ku bilang Tuhan mau ngentot keledai, kau percaya nggak tanpa data? Coba, ku tanya dulu. Ku bilang Tuhanmu ngentot keledai, kau percaya nggak? Kalau kami nggak bisa percaya ketika kau menuduh, kenapa? Bagi kami itu yang penting data. Kalau nabimu jelas. Mana datanya nabiku meniduri anak umur 6 tahun? Mana datanya? Ya mana datanya? Inilah teman-teman. Bahkan Martin Luther mengatakan Tuhan kau berzina 3 kali. Nih aku punya data. Kalau aku punya data ya. Martin Luther mengatakan Yesus berzina 3 kali, saudara-saudara ya. Dari mana aku dapat linknya? Dari Sarapan Pagi Biblikal, itu link orang Kristen sendiri. Mari kita tunjukkan. Menurut Martin Luther, Yesus berzina 3 kali, saudara-saudara. Nih. Nah ya, bahkan pendeta Great Santo Mary mengatakan Yesus homo. Kami nggak ada. Di mana ada tertulis Nabi Muhammad meniduri anak umur 6 tahun? Kau tunjukkan datanya. Aku beli 1 miliar. Ya, aku beli 1 miliar loh. Ya, nih kau tengok ini. Ya, kau tengok ini data. Kalau aku bicara pakai data. Nih, Martin Luther juga menegaskan image Yesus yang suci ini bisa ditemukan dalam Table Talk-nya Luther 18 yang autentisitasnya tidak pernah diragukan meskipun bagian-bagian tertentu mempermalukan. Wemer menyitir satu nukilan di Table Talk di mana Luther mengatakan bahwa Kristus berzina 3 kali. Ini data. Data dari siapa? Ibu Rita Wahyu mengutip Table Talk dari Kristen. Nah, sekarang mana data Nabi Muhammad meniduri anak umur 6 tahun? Jangan kau mentang-mentang pengikut Paulus oleh karena dusta kemuliaan Tuhan semakin melimpah. Jangan kau tiru-tiru di depan kami. Kami nggak boleh gitu. Untung kami nggak kayak kalian nuduh-nuduh Yesus berzina dengan keledai. Aku nggak pernah. Yesus ngewek keledai, nggak boleh aku bilang gitu. Karena itu nggak ada. Kami nggak boleh umat Islam itu mengada-adakan yang tiada. Nah, ini namanya debat kusir, saudara. Ya, kita tidak boleh debat kusir. Orang Kristen yang di hadapan kita itu nggak layak debat sama kita. Kenapa? Mereka nggak berilmu. Layaknya apa? Dicabuti bulunya. Ditunjukkan ketika dia menghujat Nabi Muhammad, maka Tuhannya yang terjolimi. Ya, kenapa? Tuhanmu di dunia punya burung nggak kepake. Di surga dia mengawini jemaat laki-laki perempuan dikawinin sama dia. Ada dalilnya aku. Nih, perjamuan kawin anak domba. Bahkan dia poligami karena istrinya banyak, jemaatnya banyak, istri kan jemaat tuh. Nah, ini datanya nih. Perjamuan kawin anak domba. Ini baru ada data kalau aku, ya. Perjamuan kawin anak domba.
Kalian kalau sama aku nggak punya data, turun kalian. Ini ada, kau bacalah kitab kau John. Kitab kau nggak ada gunanya. Ya, perjamuan kawin anak domba ini ada datanya, guys. Ya, pesta seks di surga itu adanya di Bible. Ya, perjamuan kawin itu artinya pesta seks. Perjamuan pesta seks kawin. Perjamuan kawin anak domba. Pesta seks anak domba. Ngeri, saudara. Memang itu ada di kitabnya Wahyu 19 nomor 6 sampai 10. Baca. Nih, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak. Dilihat sama Yohanes di Pulau Patmos nih. Banyak orang seperti di saw air bah dan seperti gurun hebat. Katanya, haleluya, katanya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Pengantinnya telah siap. Siapa pengantinnya? Ternyata jemaat Kristen. Ternyata Tuhan kawin sama jemaat. Lebih baik kawin sama bidadari. Ngapain kawinin Tuhan? Ada-ada aja kalian ini loh. Jadi kalian ketika kalian menuduh Nabi Muhammad menggauli Sayyidah Aisyah umur 6 tahun, tunjuk data. Kalau aku bisa tunjukkan data. Martin Luther, Bapak Gereja Reformasi, mengatakan bahwa Yesus berzina 3 kali ada dalam Table Talk. Dan itu disitir oleh Berita Wahyu. Itu data. Kalian di mana data Nabi Muhammad meniduri anak umur 6 tahun mana? Kalau tokoh kitab kalian, nenek moyang Tuhan kalian ada. Meniduri anak umur 3 tahun boleh. Siapa? Ishak. Kalian ngaku-ngaku keturunan Ishak. Ishak itu justru yang pedofil. Kenapa? Justru dia mengawini anak umur 3 tahun. Kata siapa? Kata Rashi Yahudi. Mana datanya? Ini aku punya data. Kalian bicara nggak pakai data. Aku 1000 data aku lempar ke muka kalian. Inilah kalian Kristen-Kristen nih, ya. Botolnya na'udzubillah min zalik. Nengok nih, nenek moyang Tuhan kalian kelakuannya busuk banyak. Yang ambil bini orang lah, yang meniduri mantu lah, yang meniduri anak kecil lah 3 tahun. Nih kau tengok nih, Oten. Nenek moyang Tuhanmu kelakuannya tuh nggak ada yang beres, ya. Kalian nuduh Nabi Muhammad pedofil. Ribka dinikahi umur 3 tahun nih. Dan hidup Sarah 127 tahun. Jadi Ishak saat itu berusia 37 tahun. Pada saat itu Ribka lahir dan ia menunggu sampai ia layak untuk menikah 3 tahun. Tuh, Rashi yang bilang orang Yahudi. Ngeri lu anak umur 3 tahun balita lu diihi anak umur 3 tahun pecah itu, anaknya pun pecah meledak. Kayak mana otak kalian itu memikirkan itu, nuduh-nuduh Nabi Muhammad pedofil, tapi di kitab kalian sendiri ada tertulis Ishak mengawini umur 3 tahun Ribka, kata Rashi. Kitab Yahudi loh yang bilang itu. Hah? Otak kalian kemana nuduh-nuduh Nabi Muhammad? Gimana otak kalian? Nggak ada otak kalian. Cobalah kalian sekali bicara sama kami umat Islam itu pakai otak. Ya, pakai otak. Ini naik menghujat, mengatakan Nabi Muhammad pakai bahasa-bahasa kotor kalian. Tuhan kalian tuh, kata Martin Luther, berzina 3 kali dengan perempuan sundal. Nggak malu kalian itu. Oh iya, kalian nggak punya kemaluannya, lupa aku. Ya, silakan, Avocado. Kita bahas di sini Paulus itu mengaku Kristus, di mana tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 11 nomor 1. Di mana di situ teks aslinya berkata bahwa aku adalah Mesias, aku juga Mesias, gitu. Mana dia 1 Korintus? Kalian nih, aku lagi model tempur nih ya. Aku harus cabut bulu-bulu kalian penyembah orang Yahudi ini ya. Mana nih 1 Korintus nih? 1 Korintus pasal 11 nomor 1. Para penyembah Yahudi ini kadang nggak tahu diri. Tuhan kalian ditombak orang Yahudi. Orang Yahudi kalian sembah. Tuhan kalian diminta dibunuh sama orang Yahudi. Orang Yahudi yang kalian sembah. Kan ada gila-gilanya nih. 1 Korintus pasal 11 nomor 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Mana ada di situ pengikut? Bahasa aslinya nggak ada kata pengikut, ditambahkan sama LAI. Yang ada di situ adalah nih. Jadilah dalam bahasa Yunaninya ginomai. Ginomai mimetes. Mimetes mau katos. Kago or. Ternyata Kristus. Kayak mana ini? Kalian ternyata selama ini nggak tahu di kitab kalian Paulus mengaku Mesias. Makanya ternyata betul lah kata Yesus. Akan banyak nabi palsu dan Mesias palsu yang menggunakan namaku. Serigala berbulu domba. Tidak mungkin pohon buruk berbuah baik. Paulus pohon buruk ngaku-ngaku pula dipilih sejak dalam kandungan.
Inilah kalian umat Kristen menuduh Nabi Muhammad pedofil, tapi tokoh nenek moyang Tuhan kalian pedofil. Tanpa kepedoan Ishak menurut pandangan kalian, Tuhan kalian nggak lahir. Bahkan nenek moyang Tuhan kalian ngambil bini orang nggak dibunuh Tuhan gara-gara dia nenek moyang Tuhan. Rasis, nepotisme, gitu ya. Jadi tolong kalian naik ke atas itu pakai otak, pakai data, nuduh-nuduh pakai dalil kayak aku. Kalau aku bilang nabi-nabi kalian cabul, aku ada datanya. Hosea disuruh Tuhan kalian bersundal, peranakan anak-anak sundal, cabul itu. Yesaya pasal 20 nomor 3 disuruh telanjang bulat, pantatnya kelihatan. Cabul itu. Daud nabi kalian dalam kitab kalian, ya nabi kami itu yang kalian fitnah di kitab kalian, ngambil bini orang. Dalam Imamat pasal 10 nomor 20, barang siapa yang berzina dengan bini orang harus mati. Tahu-tahu gara-gara nenek moyang Tuhan, anak hasil jinanya yang dihukum mati, ditumbalkan bayi yang gak berdosa itu. Lucu agama kalian, nuduh-nuduh agama kami, tapi aibnya banyak di agama kalian. Coba kalian perhatikan itu. Ayo bantah sini, nabi kalian cabul, Paulus kalian Kristus. Kalian gak pernah ngikutin Yesus. Yesus Tuhannya satu, Tuhan kalian 3 dalam 1. Tidak pernah Yesus mengajarkan menyembah Holy Ghost. Mana coba Yesus mengajarkan sembahlah pneuma? Ada nggak? Nggak pernah. Yesus itu menyembah kepada yang dipanggil Bapa dalam kitab kalian. Walaupun aku nggak percaya tulisannya Bapa. Sejak kapan Yesus itu punya Bapa? Dia nggak punya Bapa. Ibnu Maryam dia. Tuhan kalian kok bapak-bapak kalian banggakan sama kami. Menghujat pandai kalian. Minta data terkencing di celana kalian. Ayo kalian naik kalian ke sini. Biar ku botai kepala kalian kayak Paulus. Sini. Aku lagi model bukan dakwah nih, lagi model berperang sama kalian nih. Penyembah orang Yahudi naik ke sini biar ku botai kalian, biar ku tunjukkan aib agama kalian. Nah, coba naik ke sini, Edianto, kau tunjukkan data Nabi Muhammad meniduri anak umur 6 tahun. Mana data? Mana data? Penyembah manusia terkutuk. Mana data Nabi Muhammad meniduri anak umur 6 tahun? Ada nggak datanya? Jijik kau sama kitabmu. Ayo, mana data? Tuhan kau ngambil bini orang, itu ada dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 8 dan nomor 11. Jelas tuh, cabul nggak tuh? Kalau ngambil bini orang itu cabul atau enggak? Diam kau kan? Ayo, kalau aku pakai data bicara. Pakai eksegesis apa kalian? Mau kalian pakai eksegesis mutar-mutar, nggak minta tolong kalian sama orang Yahudi untuk eksegesis, kan nggak bisa kalian selamat dari tertulisnya Tuhan kalian ngambil bini orang, karena tertulisnya begitu. Tuhan kalian yang bilang, telah kuberikan isi rumah tuanmu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Dijawab, dalam ayat 11. Bisa kau jawab. Yang mana yang kau jawab? Tuhan kau mau menjawab Tuhan cabul, atau menjawab Tuhan ngambil bini orang, atau menjawab nabi-nabi cabul di Kristen? Coba. Atau Paulus yang Kristus? Berat nih Paulus Kristus nih, nggak bisa bantah. Kau yang mana kau jawab? Mana yang jawab? Jawabannya aku lagi ada di sini. Coba. Karena kau nggak bisa jawab, kau nggak ngerti Bible. Tapi orang-orang Kristen kayak kau ini bang, adalah korban edis. Kenapa aku bilang korban edis? Kalian itu adalah umat Kristen yang dibodoh-bodohi edis. Satu, ngaku-ngaku belajar Al-Quran 13 tahun. Tahu-tahu nggak bisa baca Al-Quran. Bahkan kalau ditanya, edis, apa beda Bapak dengan Yesus? Siapa yang bilang nggak bisa baca Al-Quran? Nandar aja pernah ketemu itu, ada videonya itu. Udahlah, kau jangan nipu ya. Kalian ini mudah kena tipu. Karena aku tanya sama kau. Nandar. Gereja kau nipu, aku bilang. Kenapa aku bilang gereja kau nipu? LAI menipu kau. Kau tahu nggak? Di dalam 1 Korintus pasal 11 namanya menjas. Jangan menjas. Bukan menjas. Ya udah, kau tunjukkan sama aku. Kata pengikut di mana dalam 1 Korintus pasal 11 nomor 1? Apa bahasa Yunani kata pengikut? Gak tahu. Kenapa dalam Matius 19:29 kata istri dihilangkan? Tipuan nggak itu? Boleh nggak menghilangkan ayat di dalam firman Tuhan? Boleh nggak? Nggak boleh. Tapi itu dilakukan sama lembaga LAI kalian. Dihilangkan kata istri dalam Matius 29 nomor 19 nomor 29. Inilah bukti kalau kalian tuh pengikut setan. Karena salah satu pendeta kalian bilang yang merubah-rubah firman Tuhan adalah setan. Siapa itu namanya pendetanya, Bang Yonat? Si Melato ya? Coba tunjukkan pendeta yang bilang. Coba tunjukkan aja. Loh, berarti yang merubah menurut kau yang merubah firman Tuhan itu setan atau manusia atau Tuhan? Jangan asal asumsi. Tunjukkan videonya. Kalau ku tunjukkan, kau mau lompat dari Monas? Mau kau? Mau. Mana Monasnya? Udah, oke. Asal ngomong. Tunjukkan videonya. Melompat kau sekarang kau buka kemo, aku pengen tahu. Aku nggak mau bodoh-bodoh. Buka kemo, aku pengen buktikan. Kalau nggak kau makan tai, udah itu aja, nggak usah kau mati ya, kau makan tai aja. Kau cari tai ayam sekarang, kau duduk di situ, aku pengen cepat. Itu namanya menjas. Sia-sia.
Bukan menjas, aku nggak mau sia-sia pengorbananku cari video Mel Ato yang merubah firman Tuhan adalah iblis tuh Mel Ato yang bilang sekarang kau cari tai ayam kau buka cam aku mau lihat kau berani nggak? Ku challenge kau. Berani? Kenapa Cepat. nggak berani? Yaudah buka cam. Oke. Silakan cari tai ayam dulu. Cari tai ayam dulu. Kalau aku bisa tunjukkan videonya kau makan tai ayam. Cepatlah John. Ya. Udahlah itu, perhatikan lah. Cepat. Ya buka kamu ya udah cari tai ayam dulu. Udah. Makanya dia Cari pakai tai ayam, kacamata yang tebal. cari tai ayam. Aku pengen lihat kau pegang tai ayam. Kau letak tai ayam dulu. Video kan tai ayam. Tunjuk Ada tai ayam dulu. di situ enggak? Ah, Iya tunjuk letak. dulu. Cari. Aku bilang nggak mau aku. Kau cari tai ayam. Aku pengen tahu kau langsung masukkan ke mulutmu nanti. Baru aku putar videonya cepat. Ini, udah. Mana teh ayam? apalagi? Enggak ada. Kau jangan nipu. Kau umat Paulus kau. Betul-betul umat Paulus kau. Umat Ini. Paulus kau. Mana teh ayam? Apa buktinya itu teh ayam? Mana coba tengok. Tengok kan teh ayam. Bodoh kali kau, ini ya. Cium kau letak. Kau letakkan ke mulut kau dulu. Tunjukkan dulu videonya mana, jangan Iya aku tunjukkan. Kau penipu. Kau pikir kami bisa ditipui? Kami nggak bisa kau kibul-kibuli. Kami bukan umat gerejamu yang bisa kau tipu-tipui. Tunjukkan itu tai ayam. Kau tengokkan video. Jangan dulu. Kau tengokkan video tai. Kau cari tai ayam dekat rumah kau. Kalau enggak kau cari di situ celana dalam. Kau makan cepat. Aku. Iya. Mana tai ayam? Apa buktinya kalau itu tai ayam? Buktinya lucu kau. Kau suruh. Aku nggak percaya itu tai ayam. Kau besarkan Bang Yonat. Kita buktikan itu tai ayam. Mampus kau ya. Kau pegang ya. Tai ayam Bang Yonat. Bang Yonat, validasi dulu itu tai ayam. Kita putarkan video Mel Atok ini ya. Mampus kau. Iya benar. Masa itu tai ayam ini percaya aja coklat. Ya makanya coba validasi dulu biar aku putarkan video Mel Atok. Orang yang penipu. Orang Kristen tetap penipu. Iya bilang aja. Orang itu mana ada tai ayam kayak gitu ngawur. Makanya jangan asal ngomong, tunjuk videonya dulu. Kau cari tai ayam dulu. Ngomong itu harus. Kau cari dulu tai ayam. Ini diskusinya entah apa. Kau cari dulu tai. Nggak ada, kau nggak bisa diskusi. Nih, kau tengok nih ya. Kau tengok nih ya. Nih. Videonya mana? Tunjuk kamera ini ku tunjukkan ya. Bentar dulu. Kau ya. Pokoknya kau tunjukkan dulu. Cepat. Jangan langsung nih, ngomong. Kau tengok ya. Nih. Kau makan itu tai ayamnya nih. Kau tengok nih videonya. Nih, teman-teman perhatikan nih. Itu mantan atau apa? Mampus kau ya. Makan tai ayam kau ya. Kau makan tai ayam nih. Kau pikir kami ya. Ini apa nih? Kafir ini. Wah, tuh yang merubah-rubah firman Tuhan hanya setan kata si Mel Ato. Sekarang kau makan tai ayam. Makan tai ayam. Makan tai ayam tuh bilang. Makan tai ayam. Makan tai ayam. Makan tai ayam sekarang juga. Makan tai ayam penipu. Penipu kau makan tai ayam cepat. Si Mel Ato bilang yang merubah firman Tuhan adalah setan. Cepat kau makan tai ayam. Makan tai ayam. Makan tai ayam. Jangan kau tipu. Udah aku putarkan. Kau penipu. Memang orang Kristen banyak menipu. Penipu kau. Kau memang bapak kau iblis. Pengikut Paulus. Penipu. Bapak kau iblis. Penipu. Kau penipu. Penipu. Memang kalian tuh memang terbiasa menipu kalian. Emang kalian sok-sok baik depan kami, tapi kalian penipu. Kalau udah ada dibuktikan kalian penipu. Penipu guys, teman-teman, catat di bawah. Orang ini penipu guys. Penipu enggak lah. Kau bukan laki-laki. Kau ganti celana dalam kau pakai celana pink. Kau jadi bencong kau. Kau bukan laki-laki, kau penipu. Mel Ato yang bilang yang merubah firman Tuhan adalah setan. Mau ngomong nggak bisa berjelasin. Udah nggak usah banyak cerita. Kau udah kutunjukkan videonya. Cepat kau makan tai ayam. Makan tai ayam. Bro, yang benar di mana, bro? Bro, yang benar di mana, bro? Coba, bro. Ini yang benar di mana, bro? Ini LAI, bro. Di sini nggak ada kata istrinya, bro. Anak-anak mana dia? Nah, ini rumahnya. Baru saudara perempuan, bapaknya, ibunya. Di sini nggak ada, bro. Ini LAI ini, bro. Nah, tapi di sini di Septanus, di sini ada gunaikan nih istrinya nih. Ataupun di KJP. Di KJP nih. Di KJP ini ada istrinya nih, bro. Bangsal. Orang ini jago ngedit orang ini, Bang. Jadi ya maklum aja, Bang. Kok ngedit banyak kali LAI ngedit berarti?
LAI ngedit berarti itu. Sisa nengokin edit LAI berarti. Kau tengok nih. Dipikirnya Oten Uni. Dikiranya kau Oten nih. Tengok nih. Tengok ya. Tengok perhatikan teman-temannya. Si Mel Atok nih. Kesetaraan di bangsa ini. Kan? Seenak-enaknya orang menafsirkan kitab suci kami yang kami hormati. Lalu kami beri label anak setan. Dan itu ada di kitab suci kami. Ini yang saya mau jelaskan malam ini. Ditandil, suka kutip-kutip ayat baru ajar bikin kacau. Iblis satu nih, perhatikan. Iblis satu. Dia memang Enggak ya, itu aja udah cukup kok. Itu banyak udah. Berarti poinnya satu yang merubah firman Tuhan adalah setan. Terus LAI berarti setan. alamatkan ke kodon kita. Dianggapnya saya. Iya. Oke, pertama dia bilang kodon itu iblis. Cuma dia suruh buktikan kodon iblis. Saya nggak buktikan. ngomong. Kita tunggu ya. Buktikan. Nah inilah kalian itu. Kalian dikasih data, mata kalian masih buta. Penipu kalian itu. Sok-sok berani depan kami. Iya aku makan tai ayam. Kau penipu. Ngapain kau duduk di sini coba? Nggak tahu malu kalian itu. Kalian Bukan itu data sudah tuh. terbiasa kok. Nggak data kan ku bilang itu video. Kan udah aku bilang tadi, Cimel Atok bilang, barang siapa yang merubah-rubah firman Tuhan itu setan. Kau tanya, mana videonya, jangan fitnah. Kau bilang gitu kan? Kau itu apa? Kau laki-laki tapi kau lebih baik pakai celana dalam perempuan kau. Kenapa? Laki-laki kau udah nggak ada di sini. Kau nggak pegang kata-kata. Aku bilang kalau aku mampu tunjukkan videonya apa, mau kau makan tai ayam? Iya kata kau. Kau penipu bang. Penipu orang kayak kau ini diajak berbisnis bahaya nih. Orang kayak kau bukan asumsi kok. Asumsi orang video kok. Dengar ya teman-teman ya. Orang kayak gini jangan kalian percayakan uang sama dia. Nanti dia bilang nanti ku bayar ya katanya. Nggak akan dibayar sama dia. Kenapa? Sudah terbiasa menipu. Orang kayak gini kalau caranya dia laki-laki ketemu perempuan, adek, aku mau nikahin kau. Jangan kau dibuntingin tapi kau ditinggalin orang ini. Ini calon-calon kayak Paulus nih, menipu. Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, agama aja boleh dibohong-bohongin loh. Ini berbahaya nih. Makanya memang betul-betul para pengikut iblis dan penyesat itu lebih jahat daripada penyesat itu, guys. Dia di depan orang berani berbohong loh. Bahkan aku tunjukkan video. Apa? Kau bilang tadi kalau aku bisa menunjukkan si Mel Atok bilang yang merubah firman Tuhan itu adalah setan, kau makan tai ayam. Kau bilang iya. Kau pikir kami ini bisa dikibuli? Di gereja kau sana ngibul, turun kau pansos kau di sini, nggak ada gunanya kau hidup, nggak ada guna kau berperadaban. Penipu. Memang terbukti kan teman-teman? Memang mereka tuh penipu. Betul-betul penipu. Nggak bisa dibantah lagi mereka penipu. Coba tipuan Christina Ginting mereka percaya, Sirus Silulibus berdusta mereka percaya. Dalilnya ada kok di kitabnya kok. Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Inilah betul-betul menjijikkannya orang-orang yang mengkritisi agama Islam. Agamanya aja tertelanjangi depan kita. Diskusi bagus-bagus nggak terima. Coba sekarang kita tantang mereka. Tunjukkan siapa tokoh yang layak dikatakan Nabi palsu menurut Yesus. Karena kalau mereka tidak bisa menemukan orang Farisi yang mengajarkan ajaran setan yang celaka kata Yesus, maka artinya mereka mengakui Yesus berbohong. Matius 23 nomor 15, Matius 24 nomor 4 sampai 5. Mesias itu membawa nama Yesus, serigala berbulu domba. Coba tunjukkan sejak kapan Nabi Muhammad itu Farisi, sejak kapan Nabi Muhammad bawa nama Tuhan kalian? Gak ada ceritanya orang Islam itu bernubuat atas nama Tuhan kalian. Gak kepake nama Tuhan kalian itu. Tidak ada Islam itu membawa-bawa nama Tuhan. Mesias itu datang membawa nama Yesus. Siapa orang yang membawa-bawa nama Yesus ketika mengajarkan agamanya? Kecuali Paulus. Tunjuk sama kami. Jangan kalian itu memfitnah di depan kami tapi lupa kalau agama kalian tertelanjangi di depan kami. Untung aku belajar kitab kalian, gak gampang aku ditipui. Jangan kalian pikir kami itu mudah dibohong-bohongi loh. Ya, penipu. Kata dia dibilangnya kita fitnah. Data kita kasih dia bilang fitnah. Ketika fitnah dari kawan Kristennya dia bilang percaya. Pantas kalian itu dilaknat oleh Allah. Karena kalian memang betul-betul umat tersesat kalian itu. Ya halo. Ayo penyembah orang Yahudi di sini, kalau kalian nggak punya ilmu nanya aja, ya. Aku nggak mau mempermalukan orang jahil. Aku tidak boleh berdebat dengan orang jahil. Tapi aku boleh menampar, menelanjangi orang bodoh, jahil, dan sok pintar di hadapanku. Kenapa? Ini modelnya model perang. Ketika kalian bilang nabiku berhubungan badan dengan umur anak 6 tahun, lupa kau, Tuhan kau keluar dari vagina perempuan perawan, memecahkan perempuan yang masih perawan. Dari dalam dipecah perawannya. Sehat nggak itu? Kalau Nabi kami meniduri istrinya normal, istrinya nggak masalah, istrinya nggak ada nangis, nggak marah. Ini Tuhan kalian jadi manusia dengan kepalanya dipecah perawan,
keluar dari vagina perawan. Normal itu kayak gitu. Normal begitu. Kalian bandingkan nabi kami dengan Tuhan, kan tertelanjangi agama kalian. Makanya kalau naik ke sini pakai data, kalau nggak malu kalian nanti. Kalian nggak punya kemaluan ya, lupa aku. Nah, ini buktinya nih, penyembah Yahudi nih. Coba, mana dalil dari tadi kau fitnah nabiku meniduri anak umur 6 tahun? Mana data? Mana datanya? Penyembah orang Yahudi, penyembah manusia terkutuk. Nggak bisa kau tunjukkan data kan? Mana Tadi data Nabi Muhammad meniduri anak? Mana data? Mana data? Kau nuduh aku PCS lah. Berarti kalau kau menuduh aku PCS, berarti kau tahu. Nah, bisa jadi aku itu PCS dengan kau, kalau nggak dengan bapak kau. Udah, turun kau. Memang kau ini pemakan babi yang nggak berguna buat peradaban, hama peradaban. Giliran kami kasih data, kau bilang kami menipu. Giliran kau memfitnah, nggak ada data. Dikuasai Roh Kudus kau. Tapi kayaknya teman-teman orang Kristen ini nggak salah, teman-teman. Iya, bukan mereka salah, jangan salahkan mereka lah. Karena menurut doktrin mereka, orang Kristen ketika dibaptis itu langsung dipenuhi Roh Tuhan. Berarti Tuhannya yang membejat kelakuannya, teman-teman. Ketika mulutnya menyampah memfitnah nabi kita, itu bukan dia yang ngomong, tapi Tuhannya yang ngajarin ngomong gitu. Untung bukan Tuhan kita ya guys. Untung bukan Tuhan kita. Ada Tuhan kayak gitu kelakuannya, ngajarin umatnya menghujat. Ngeri kali, bah. Dari gak usah kita masuk ke kitab Yahudi aja Uni, masih di Bible aja Uni. Ini aku udah catat Uni rentetan peristiwa Uni. Bahwasannya Ishak itu menikahi Ribka umur 3 tahun, ini udah saya catat nih. Nah, di sini kan si Ishaknya kan umur 40 tahun menikahnya. Di sini kan dia umur 40 tahun menikahnya. Di sini menunggu sampai 20 tahun agar memiliki anak, berarti dia sekitar umur 63 tahunnya. Tidak memiliki, apakah menunggu anak ini, menunggu istrinya hamil kan umur 20 tahun kan. 20 tahun berarti sekitar umur 60 tahun. Nah, di sini kan kita buka di sini waktu perkobaran Nabi, Ishak kan itu umur 37 tahun. Berarti di kejadian 23. Nah, di sini Ribkanya baru lahir 22 kalau nggak salah. Nah, di sini Ribka baru lahir. Nah, ini dan Batui memperanakkan Ribka ke-8 nih. Di sini waktu Ishak perkobaran Nabi umur 33 tahun. Ibunya melahirkan dia umur 90 tahun. Dan umur sisa ibunya umur ibunya itu meninggal 127 tahun. Berarti 90 tahun kurang 120 tahun, total 37 tahun. Nah, di sini dia baru di kobar Nabi, lalu Ribka melahirkan lahirlah Ribka. Berarti dari dia ke 37 ke 40 tahun, berarti selisih 3 tahun kan. Di sini berarti Ribka lahirnya baru 3 tahun 1 hari. Enggak, halakah menikahi anak 3 tahun itu ajaran orang Yahudi, itu memang betul. Orang Kristen ini kan Tuhannya Yahudi, Dek. Orang Yahudi itu punya lakah mengawini anak 3 tahun boleh. Mau kayak mana mereka? Mereka kan ikut-ikutin Yahudi. Enggak kebalik kah? Apa kebalik? Nih, kau kalau nih, kau tengok nih ya, nih. Ribka mengawini anak umur 3 tahun, dinikahi umur 3 tahun nih. Nah, gini ya. Kau tengok ada ajaran Islam menikahi anak 3 tahun. Kau tengok nih. Pada saat itu Ribka lahir. Nih kau tengok nih, ini kejadian 25. Nih aku pakai literasi nih. Kejadian 25 ya, ini bicara tentang kejadian 21. Kau tengok Sefaria. Nih aku pakai data. Siapa yang bilang ini Rashi? Kau tahu Rashi? Kau Kristen nggak tahu kau apa-apa tentang hukum Yahudi. Ini Rashi yang bicara. Nah, kata Rashi di sini, Ishak saat itu berusia 37 tahun. Pada saat itu Ribka lahir dan dia menunggu sampai ia layak untuk menikah 3 tahun dan kemudian menikahinya. Ini ada datanya ya. Nah, sekarang pertanyaanku, di agama kau Kristen, mana larangan menikahi anak umur 1 hari? Coba, mana larangan menyetubuhi anak umur 1 hari? Mana sebagai istri? Mana data? Ada data nggak? Kalau nggak ada berarti boleh kau. Ada anak orang 1 hari lahir, boleh kau tiduri, kau nikahi, boleh. Paham kau. Ini ada. Aku lebih paham dari kau tentang agama kau. Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah tete. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari dia dipinang? Dinikahin ini, dikawinkan. Belum punya tete aja boleh dipinang kok. Jadi kau kutanya sekarang, di mana di ajaran Kristen Yesus mau melarang untuk mengawini anak umur 2 hari? Mana larangannya? Coba, mana larangan di Kristen? Makan tai orang, mana larangannya? Kalian nggak punya hukum. Kalian tuh
Kalian itu orang Kristen, kami punya hukum yang jelas. Kami menikahi wanita ketika balik. Kalian mana aturan pernikahan di agama kalian? Tuhan kalian nggak nikah, jomblo. Paulus kalian jomblo. Nah, kalian tahu hukum pernikahan dari mana? Apa beda berhubungan badan dengan pernikahan yang direstui Tuhan dengan hubungan badan yang tidak direstui Tuhan? Kalau kau baca kitabmu, barang siapa laki-laki meninggalkan ibunya lalu menjadi satu daging, artinya berhubungan badan, itu udah suami istri. Maka apa bedanya kau ketika tidur dengan perempuan sundal, itu udah jadi suami istri itu. Coba kau tunjukkan sama aku, ajaran menikah dalam kitab kau ada nggak? Menikahi anak sendiri aja boleh kok. Ini tengok nih, Lut mengamili kedua anaknya. Makanya, kalian Kristen-Kristen ini, saranku adalah kalau kalian awam, mending kalian tanya aja, bertanya saja. Tapi kalau kalian berilmu, diskusi sama aku. Kalau kalian menghujat, ku buka aib agama kalian. Aku punya semua aib agama kalian, aib Tuhan kalian pun ada. Tuhan kalian ngambil bini orang 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Apa sih kau nggak percaya? Oke, kita bahas. Edis juga nangis kau nanti. Mau Edis ketemu aku udah takut. Tanya sama Edis, berani nggak dia diskusi sama aku membahas Tuhan siapa yang ngambil bini orang? Coba keluar. Nah, ya udah kau suruh Edis ke sini. Ya udah, kau panggil Edis, suruh Edis ke sini. Berani nggak dia? Nggak berani, saudara. Gimana coba? Berani nggak? Berani nggak Edis? Nggak berani. Kalau ditanya nggak. Oh, aku udah pernah ke tempat Edis. Kau tahu kalau Edis bilang Edis kick aku nih, aku tunjukkan videonya sama kau. Oh ya udah, kau dengar. Nih. Kau katanya aku takut sama Edis, kutunjukkan aku dikik Edis, kau pusing kepala kau. Kalian ini emang gampang ngibul kalian ini ya, penipu nih, kau tengok nih. Aku dikik sama Edis nih. Siapa yang penipu? Nih, tengok nih, kau tengok nih, aku dikik Edis. Kalau keroy. Ini si Ripa ini ngomong terus kemana-mana. Apakah boleh saya gantian menjawab? Padahal dari tadi dia aja bertanya tuh. Tapi lu lari-lari. Kan gua tanya. Oke, sekarang kembali. Sekarang kembali ke sini. Gua belum konfirmasi. Kata Bu Rita Wahyu ketika mengutip perkataan. Bu Rita Wahyu. Bu Rita mengutip tulisannya. Kalau aku takut sama si Edis ini, nggak mungkin aku datang ke tempat dia. Yang takut itu si Edis, karena tahu aib Tuhannya ada sama aku, kartu asnya semua. Kalau aku takut sama si Edis, nggak mungkin aku masuk ke room dia dan aku yang di-kick di komel dia atau kalian. Ya, bahkan ketika ku tanya, ketika dia memframing Nabi Muhammad Raja Sek, ku tanya, burung Tuhan kau emangnya nggak kuat, Edis? Malu dia menjawab. Dijawab, kuat Ripa. Oh, berarti Tuhan kau Raja Sek karena lebih kuat Tuhan daripada Nabi. Ketika dijawab sama Edis, iya lebih kuat nabimu, berarti impoten. Malu dia menjawab, maju kena, mundur kena. Framingan kali Edis kena ke dia semua. Ketika mengatakan Nabi Muhammad Rob, enggak, aku bilang, iya Rob, ya sudah kalau gitu. Pemilik keledai dalam kitab kalian juga bergelar Rob, Kurios. Berarti itu Tuhan juga. Inilah kalian dikibuli sama Edis, tapi nggak apa-apa, emang kalian itu emang udah terbiasa dikibuli kok. Buktinya ketika di kitab kalian tertulis, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ternyata kata menjadi pengikut nggak ada di situ. Di situ ternyata Paulus mengaku Mesias. Baca kitab kalian dengan baik dan itu makanya penting kalian tuh pelajari teks asli. Dibodoh-bodohi kalian di LAI. Matius 19:29 dihilangkan kata gunaika istri. Bahkan Yonatan Purnomo mengatakan ada 60 ribuan kesalahan di Bible terjemahan LAI. Itu doktor yang ngomong. Kalian gara-gara si Santo Jerome, tahu nggak Sal? Ada si Jerome namanya, petinggi gereja orang ini. Orang yang jadi inilah yang menerjemahkan Vulgata itu, dia nggak ngerti menerjemahkan dari kata tanduk jadi cahaya gitu loh. Jadi kata-kata krene sama kron itu, kron kan tanduk kalau nggak salah, kan dari cahaya tuh digantinya jadi tanduk. Berapa tahun itu Musa itu dikatakan bertanduk kayak iblis, kurang ajar memang. Gara-gara kesalahan terjemahan itu dibenarkan sama Berita Wahyu. Ini aja juga menangis yang menerjemahkan ini. Di sini kalimat katanya kan tree ini kan pohon. Tiba-tiba di garis 13 di ini kayu salib. Nah nih. Iya, apa ya? Mereka ini tuh kayak gini loh. Mereka mencoba memframing Islam. Mereka lupa aib agamanya lebih banyak. Contoh si Christina Ginting bilang, apa katanya? Kami dibunuhi. Padahal yang masuk menjajah agamanya Kristen. Misionaris dari Jerman ideologinya rasis. Nggak tahu malu kalian ini loh. Ya, kalian ku bilang jangan kalian menghujat agamaku. Aib agama kalian aku udah tahu. Aib Tuhan kalian aku udah tahu. Tuhan kalian membunuh Uzza. Bahasa Inggris kayu salib apa nih? Bahasa Inggris kayu salib apa?
Apa Cross. itu? Cross. Apa cross apa ya? Cross ya, cross. Ya, cross. Nah, kalau tree ini kan pohon kan. Nih. Iya. Digantung di Nah. pohon Tuhannya itu. Tiba-tiba di LAI jadi kayu salib. What Kayaknya. the hell? Iya, jadi si Edis itu ya, aku masih ingat banget sama Edis ini ya. Edis itu teman-teman, dulu tuh dia Unitarian. Dia tuh dulu nggak nyembah Yesus. Kenapa? Karena dia tahu LAI banyak kesalahan terjemahan. Dia ngaku sendiri itu sama Yonatan Nandar. Tapi karena dia lari ke luar negeri dan dia tidak bekerja, dia belum punya visa untuk bekerja. Apalagi bentar lagi dideportasi dia kan. Kan ada berapa ribu WNI itu dideportasi itu, ya. Jadi dia tahu cara paling di Kristen itu paling cepat dapat duit itu kalau menghujat. Banyak orang Kristen yang support akun-akun penghujat. Kayak Kiamat Sofiatul. Sofiatul terang-terangan loh menginjak Bible. Apa kata si Oki tadi? Sofiatul itu guru dia. Nah, bedanya kita sama Kristen adalah kita penginjak Bible kita laporin. Kayak si Logika tuh. Si Oki orang Kristen penginjak Al-Quran dijadikan guru. Itu bedanya kita sama Kristen. Kalau Kristen itu semakin tolol, semakin menghujat jadi guru, semakin jadi maha guru. Kita semakin menghujat, semakin dijauhi sama umat Islam lainnya. Ya, contoh, aku sering dimarahi kalau keras diksiku loh. Aku sering dimarahi sama ustadz-ustadzku loh. Ustadzku yang ngajarin, jangan terlalu keras Uniripa. Oh enggak, ini model bukan dakwah ini ustadz. Ini udah model perang kataku. Nah gitu, Kristen-Kristen itu begitu dia. Semakin penipu, semakin banyak yang nonton. Contoh dulu Yusuf Manubulu. Banyaklah murtadin bodong-bodong yang bilang, ada Yesus turun pakai kolor. Rame yang nonton, haleluya, haleluya. Tuhannya dibilang turun pakai kolor, haleluya dia. Yang nonton ribuan tuh di Yusuf Manubulu. Tahu-tahu masuk penjara gara-gara menipu. Kebiasaan memang orang Kristen begitu, tapi nggak apa-apa. Emang mereka memang bertubi-tubi masuk neraka, kata Allah mau diapain. Cuman kita akan tampol bolak-balik kalau mereka menghujat. Mereka menghujat Nabi Muhammad. Mereka bilang menyiduri anak umur 6 tahun. Lupa kalian, nenek moyang Tuhan kalian cabul semua dalam kitab kalian tertulis. Nggak tahu malu. Yehuda menyiduri menantu. Bagaimana kalian mau memahami kitab orang lain sementara kalian tuh memahami Kristen aja harus bodoh. Kami bodoh. Kami Kristen bodoh oleh karena Kristus. Kalian aja memahami apa agama kalian harus bodoh dulu. Terus ngapain masuk ke ranah agama orang lain? Di agama Nggak sendiri harus apa-apa. bodoh. Nggak, kalau Uni tuh nggak apa-apa ya mereka mempelajari Al-Quran. Nggak apa-apa. Tapi ya maksudnya itu ya kan ketika mereka belajar Al-Quran bukan nggak apa-apa mereka carilah kesalahan Al-Quran. Aku tunggu itu. Tapi hadapi kami dialektika, komparasi apple to apple. Akan tertelanjangi kitabmu. Contoh mau bahas apa? Transmisi kitab suci, kesalahan dalam kitab suci. Ayo, suka aku. Asal kalian betul-betul menggunakan kaidah ilmiah. Bisa nggak bahasa Arab? Aku memang nggak bisa bahasa Yunani, tapi aku bisa menggunakan pendapat orang yang bisa bahasa Yunani. Aku memang nggak terlalu lancar bahasa Ibrani. Aku bisa menggunakan pendapat orang yang bisa bahasa Ibrani. Kayak gitu kita kalau jadi mahasiswa-mahasiswi itu, ya. Tapi nah masalah kalian udah nggak ngerti bahasa Arab, bahasa Indonesia pun salah-salah. Sok-sok pula lagi mempelintir Al-Quran kami. Giliran nuduh-nuduh Nabi kalian bilang cabul. Minta data kalian nggak tunjukin. Ternyata Tuhan kalian yang nyuruh kalian Nabi kalian bercabul. Daud dikasih bini orang, Hosea disuruh bersundal, Yesaya disuruh telanjang. Yakub menipu Tuhan kalian nggak marah. Berarti siapa yang cabul? Tuhan kalian, bahkan minta upeti perawan. Gitu loh. Bahkan saking cabulnya. Berarti kita nggak heran ya Uni kalau misalnya Nabi Muhammad dihinakan mereka ya kan? Karena semua nabi pun dihinakan mereka. Semua nabi dihina mereka. Tuhannya aja dibilang terkutuk. Loh, si Matthew Henry bilang Tuhannya itu miskin, hina dan nista. Kayak mana mereka mau memuliakan nabi kita coba? Tuhannya dia bilang terkutuk, dia percaya kok. Gimana coba? Musa dibilang menyembah berhala, Harun dibilang untuk membuat berhala. Emang apa ya? Memang mereka Ibrahim dibilang berzina, punya gundik. Memang mereka tuh ditakdirkan untuk menjadi umat terkutuk gitu loh. Agama yang muncul dari kutukan. Coba agama Kristen kenapa bisa dikatakan dari agama terkutuk? Karena Tuhannya harus terkutuk dulu di tiang salib baru bisa tertebus dosa mereka. Ya kan? Galatia pasal 3 ayat 13. Kitab Taurat dibilang terkutuk sama mereka. Padahal Tuhannya yang kasih katanya. Yesus dikatakan terkutuk. Padahal itu Tuhannya. Makanya mereka ini umat terkutuk. Halo user. Makanya kalian kalau nggak ngerti apa-apa tanya aja sama aku jawab.
Kalau kalian menghujat di sini ku telanjang Halo. ya agama kalian. Ya, Bang Gateng, muslim dan muslim. Kristen. Oke, silakan kita membahas di sini Paulus mengaku Mesia atau Paulus sama dengan Kristus abal-abal atau Mesias palsu atau begini nabi dulu. palsu. Ya, menurut pemahaman Mbak, keberadaan Tuhan dalam Islam itu gimana sih? Keberadaan Tuhan dalam Islam gimana ya gimana? Ada lah, ada itu artinya eksis. Ya kan. Nah, apa terus di mute dulu nih. Ada artinya apa menurut Kan Anda? Anda Islam yang bilang bentar, kan, bentar. Ada itu artinya adalah eksis. Apakah segala sesuatu yang eksis harus terindra? Ya. Ya makanya saya tanya, menurut Anda nih. Ada nggak Tuhan? Ada nggak Allah itu dalam Islam? Kami nggak kenal Allah. Allah itu dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Yang ada Ya itu Allah, adalah ya ilah. Allah. Ah, ada. Allah itu ada. Betul ada nggak? Ada. Ada. Terus? Ada. Jadi bisa dibuktikan? Kau pikir Roh Kudus kau bisa buktikan? Kau pikir Tuhan Bapa bisa dibuktikan? Sejak kapan Allah bisa dibuktikan? Sorry, tunggu bentar. Oke Kalau lah. maksud dibuktikan dengan rasio bisa. Tapi kalau dibuktikan maksudnya kau pengen lihat Tuhan, mohon maaf nih, kita beda. Kita bukan pagan, hanya pagan yang Ya. Tuhannya terlihat. Ya. Kalau Allah bisa Berarti dibuktikan tidak bisa dengan bilang rasio. ada dong. Oh, ada lah. Roh Kudus itu kan beda. Beda. Roh dengan Tuhan Roh Kudus kan itu beda. Tuhan. Roh Kudus bukan Tuhan. Ya, dia kan Roh Kudus itu kan bahasanya seroh. Tunggu. Mengerti roh kan? Bapaknya Yesus itu roh atau bukan? Roh dan Tuhan. Kayak mana cara membuktikan itu dia adalah ada? berbeda, roh dan Tuhan. Kau mengerti Saya roh tanya. kan? Paham? Roh itu Paham dengan ciptaan roh, dalam kan? Islam. Roh ciptaan. Bapaknya Yesus itu roh atau manusia? Kau Tritunggal bukan, bro? Kau Kristen Tritunggal bukan? Ya. Kristen Tritunggal itu, nah sini gue jelasin. Kristen Tritunggal itu punya pemahaman Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapaknya Yesus manusia atau roh? Begini dulu. Jangan pakai begini. Soal Tritunggal. Jangan itu pakai itu begini. Aku lagi nggak minta jelasan Tritunggal. Aku tanya bapaknya Yesus itu manusia atau roh? Kok kau bahas Tritunggal pula? Yang ku tanya bapak si Yesus yang dalam 1 Timotius. Kau baca nggak kitabmu? 1 Timotius pasal 6 nomor 16. Mbak tadi kan tanya. Aduh, bro, kalau Mbak tadi diskusi pakai kan tentang Tuhan tanya, itu pakai dalil, Tritunggal. jangan pakai otak Jadi sendiri. kalau bahas Tritunggal itu jangan bilang Bapa, Anak, Roh Kudus satu-satu Terus dulu apa? dong. Jadi Ya udah, harus paham aku bahas dulu Tritunggal bapak. Bapa. Kalau Tuhan anak kan mati, Jangan bilang bangkit. Tritunggal itu Bapa, Anak, Aku Roh lagi- Kudus. Terus apa? Itu kan Roh- berbeda. apa Trit- Jadi yang saya Tritunggal- tanyakan, Emang Tritunggal apa? Tunggu, begini. emang Tritunggal apa? Tritunggal Yang emang saya apa? tanyakan, Tunggu dulu. Tritunggal Allah itu itu kan ada. satu Allah hakikat itu Allah, tiga ada. pribadi. Bisa dibuktikan. Allah itu ada bisa dibuktikan dengan ciptaannya. Ya, kan? Tritunggal itu kan. Tritunggal begini, itu Mbak, apa? Dengar dulu dong. Jadi Tritunggal itu kan satu hakikat tiga pribadi. Apanya yang tiga? Tiga pribadi itu kan. Pribadi Bapak itu manusia Firman, atau roh? Allah Iya, dan roh. ya udah nggak usah kau ceritakan itu, aku lebih paham daripada kau. Ya itu. Pribadi Bapak jadi itu tuh yang roh saya atau tanyakan, manusia? Yang saya tanyakan dulu. Gantian Jadi dulu. bolehlah Aku kalau nanya dulu misalnya kan penjelasanmu. konsep ketuhanan Bapak. dalam Kristen itu salah menurut Mbak. Boleh. Jadi bolehlah Mbak bilang konsep ketuhanan dalam Kristen itu salah. Bukan dipatahkan gini, Uni dipatahkan Tuhan gini aja dalam langsung. Islam itu Kan ada kata Nggak dia- apa-apa Sal. Biar kita dengarkan dia ngomong dulu. Apa yang dia tahu tentang agamanya? Silakan. Kau tahu apa tentang agama? Yo. Allah dalam Islam itu ada nggak? Ada. Kan aku kau peka ya. Ada. Kan udah jawab berkali-kali tadi, brother. Ada. Jadi paham definisi arti kata ada nggak? Ada itu eksis. Ya ada itu eksis. Iya. Eksis paham dengan eksis nggak? Paham lah. Segala sesuatu yang ada diakui keberadaannya bisa dibuktikan dengan rasio. Nah, apakah segala sesuatu yang ada harus terlihat? Aku tanya sama kau dulu. Apakah segala sesuatu yang ada harus terindra? Rasio.
Saya Rasio tanya itu dulu, kan berbicara kenapa kau tentang cuma logika. mau ngomong doang, giliran ku balik bertanya kau nggak mau menjawab. Diskusi itu tanya jawab. Kalau kau cuma ngomong otak kau yang otakmu yang kau berikan sama aku, ngapain aku ngomong sama kau? Buang-buang waktu aku, nggak patut singa melayani anjing. Maaf ya, kalau nggak ada ilmu jangan sama aku. Mending kau tanya aja sama aku, serius. Sama aku, kalau kau berilmu, kau kan punya ilmu nih. Kayaknya kau punya ilmu filsafat. Aku suka nih. Ayo kita bahas. Apakah segala sesuatu yang ada itu wajib terindra? Kau jawab aja itu dulu. Karena takutnya parameter ada menurut kau itu harus terindra. Maka aku tunjukkan konsistensi kau dulu sebagai orang yang mengklaim bahwa sesuatu yang ada harus bisa diindra manusia. Sekarang aku tanya balik. Apakah segala sesuatu yang ada itu harus terindra manusia? Jawab. Jawab. Coba buka mic-mu. Jangan cuma ngomong aja mau didengerin. Silakan. Dengar dulu orang bicara dong. Masa kau terus saja yang bicara dari tadi? Udah aku dengar kau dari tadi kok. Ya, gini. Jadi kan kau mengaku bahwa Tuhan Kristen itu salah. Tuhan mentuhankan Yesus itu bilang salah. bukan Tuhan kau. Ku bilang konsep kalian tentang Tuhan itu salah. Konsep Tritunggal itu unlogik, tidak masuk akal. Kenapa? Tidak mungkin satu itu sama dengan tiga, tiga sama dengan satu secara matematik. Begini dulu. Konsep ketuhanan Kristen menurut Mbak salah, ya. Kau ngomong aja lah terus, giliran ngomong nggak mau Islam dengarkan. itu ada nggak? Aduh, telinga kau dari tadi ku bilang ada, aku udah jawab, kau capek loh aku. Di mana keberadaannya? Oke, di mana Allah dia sekarang? itu adalah entitas Atau yang misalnya kan ya, pernah nggak bisa bukti dalam sejarah kehidupan manusia, Tuhan Allah dalam Islam itu bisa membuktikan keberadaannya atau tidak dalam sejarahnya? Udah, bisa aku jawab. Dalam sejarahnya Allah Islam itu pernah hadir nggak? Iya, bisa atau aku pernah jawab. berbicara nggak? Iya, kau ngomong terus. Bisa sama aku siapa jawab. dia berbicara? Pernah bisa berbicara? Bisa aku jawab, kau sama aja siapa ngomong. dia pernah ngomonglah kau sendiri. membuktikan orang apa-apa? Kristen ini menggonggong aja. Udah bisa aku jawab. Berbicara tentang Tuhan itulah berbicara tentang Aku logika. belum menjawab, Keberadaan Tuhan itu harus bisa bukti. Kristen, tolong hargai. Pertama, Tuhan kami bukan pagan kayak Tuhan kalian yang masuk dalam sejarah. Tuhan kalian berkelamin nggak apa-apa, berbentuk masuk sejarah. Tuhan kami nggak masuk sejarah karena Tuhan kami itu transenden, di atas segala-galanya. Masa Tuhan kami terikat ruang dan waktu masuk sejarah? Kau pikir apa? Kau pikir pahlawan nasional Tuhan kami masuk sejarah? Kok kau minta Tuhan kami harus berubah jadi manusia masuk dalam sejarah? Cukuplah Tuhanmu aja yang masuk sejarah, karena memang sama seperti Zeus, Dewa Mitra, Osiris, ada sejarahnya. Si Mitra, Osiris, Zeus sama kayak Yesus, kerabat. Ya, ada kesamaan di antara mereka masuk sejarah. Sejak kapan kami umat Islam bilang Tuhan kami masuk sejarah? Sejarah itu diciptakan oleh Tuhan kami, keberadaannya. Nah, aku bilang Tuhanku ada, terbukti secara rasio. Bagaimana cara membuktikan Allah ada? Dengan ciptaannya, dengan membaca kitab suci. Nah, sekarang ku tanya sama kau, yang bilang yang ada harus terindra itu siapa? Sejak kapan Tuhan kau yang melayang-layang di atas air itu masuk sejarah? Siapa sejarawan yang pernah melihat Tuhan kau ngobrol sama Adam di Taman Eden? Kalian ini kenapa orang Kristen gak tahu malu ini? Kalian bilang Tuhan harus masuk sejarah. Bapak Yesus, ya Tuhan kalian di Taman Eden, emang ada sejarahnya? Coba tunjukkan sama aku sejarawan yang menceritakan tentang ya Adam lagi bicara sama Bapak yang Tuhan yang versi roh entah manusia itu Taman Eden, siapa yang bilang? Kenapa kalian orang Kristen suka banget lah merendahkan Tuhan? Tuhan harus masuk sejarah. Kalian pikir Christopher Columbus berjenggot, rambut panjang, mati terkutuk? Enggak. Hitler masuk sejarah nggak apa-apa. Ya, Zeus itu mitologi Yunani yang memang ada ceritanya, nggak apa-apa. Berbentuk, berkelamin. Kok bisa kalian paksa Tuhan kami kok serendah Tuhan kalian? Kenapa kalian ini menjijikkan diskusinya? Kalian yang punya parameter rendah, kami ikuti itu. Jadi Tuhan kami bisa diakui Tuhan itu harus masuk sejarah. Loh, itu bukan Tuhan lagi itu namanya. Itu tokoh sejarah. Itu namanya tokoh sejarah, bre. Kalau ada Tuhan masuk sejarah, bukan Tuhan di kami itu. Kenapa justru kalian paksa Tuhan kami masuk sejarah? Sejak kapan parameter Tuhan itu harus masuk sejarah itu siapa yang bilang? Kalau Tuhan pagan, iya. Iya, Zeus, Mitra, Osiris, Yesus. Iya nggak apa-apa. Itu makhluk bagi kami itu. Kok kayak gini diskusi kali?
Jadi nih, kalian kutanya baik-baik. Menurut kau, yang disebut ada itu harus berbentuk ya? Coba kutanya dulu baik-baik. Lucu ya kau ini. Kalau lucu ketawa. Lucunya begini. Lucunya kalau lucu begini. ketawa lah. Ketawa Kau lah kalau bilang lucu. kan Tuhan Islam itu bukan sejarah. Jadi Ya, memang bukan sejarah. Sementara apa? Al-Quran sendiri adalah kitab sejarah yang dimana Tuhan pernah memwahyukan kitabnya itu kepada Nabi Muhammad. Bukankah itu sejarah? Siapa? Sejarah artinya apa? Bukankah itu cerita? Cerita bahwa sejarah Allah artinya apa? Allah dalam Islam itu pernah mewahyukan sejarah artinya apa? Quran, atau misalnya kan Kristen ini memang gobloknya maksimal. Ditanya sejarah ngomong terus. Jangan mentang-mentang kitab kalian karangan manusia kalian tuduh Al-Qur'an itu karangan manusia. Sejarah artinya dari kata sajaratun. Apa arti sajaratun? Itu ada yang namanya pohon. Ngerti? Pohon itu dia bercabang. Maka pengetahuan didapat dari sanad namanya, dari si A, si B, si C. Al-Quran nggak kayak gitu. Al-Quran itu wahyu. Wahyu dari kata wa, ha, dan ya. Dalam bahasa Ibraninya khazon. Dalam bahasa Yunaninya apokalipsus. Penampakan. Bukan sejarah. Belajar kau Kristen. Orang Kristen aja nggak paham wahyu. Kau tengok Ibrani pasal 11 nomor 1. Iman itu apa? Harapan atas segala sesuatu yang nggak kelihatan. Kau tuntut pula Tuhan kami kelihatan. Iman dalam kitab kau aja. Pengharapan atas segala sesuatu yang gak kelihatan. Kau bilang pula Tuhan harus kelihatan. Kristen kalau gak meludahi kitab sucinya, kalau gak meludahi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dirombak-rombak sama Kristen. Sejarah dianggap cerita. Cerita dianggap sejarah. Sejarah itu ada kaidah ilmiahnya. Ada hukum-hukum ilmiahnya sebagai ilmu. Cerita bukan semua sejarah. Bisa jadi dongeng. Kitab kau ada isi dongengnya. Itu betul. Paulus ngajarin dongeng ada datanya. Ketika kau tuduh Al-Quran kami itu dongeng, apa indikatornya? Ketika kau bilang Al-Quranku sejarah, apa indikatornya? Kitab kau sejarah. Kenapa kau bilang? Sejarah itu adalah hasil penelitian manusia. Bukti kitab kau sejarah ada dalam kitab Lukas. Bahkan itu karangan lepas manusia tuh, lebih tinggi sejarah, bahkan nggak layak dibilang sejarah karena nggak jelas sumbernya. Kau tengok sejarah sebagai ilmu artinya apa? Sejarah sebagai ilmu artinya apa? Informasi yang dikuatkan dengan bukti-bukti. Kutanya sama kau dulu, ketika Tuhan kau bangkit siapa yang lihat? Mencret nanah kalian umat Kristen. Emang kalian ini umat yang merusak peradaban. Arti sejarah dan cerita nggak ngerti perbedaannya. Dongeng sama kitab suci nggak mengerti perbedaannya. Kalau kutanya kenapa kitab kau dibilang suci nggak bisa menjawab. Tadi kutanya dulu, ada dulu kita bahas. Apa definisi wujud atau ada dalam agamamu? Apakah segala sesuatu yang berada harus terlihat? Itu dulu, jangan kau lari kemana-mana. Kitab suci pula kau bahas tentang kata ada aja kau nggak mampu membahasnya. Ya? Tolonglah umat Kristen itu. Nggak bisa cerdas nggak apa-apa, tapi bodohnya jangan maksimal. Bodoh itu jangan sampai 100. Ya minimal kalian punya 80, oke lah. Biar bisa aku isi yang 30-nya dengan ilmu. Ini diborong semua kebodohan itu. Nggak ngerti beda sejarah dengan cerita biasa. Nggak ngerti beda kitab suci dengan buku porno. Nggak ngerti beda Tuhan dengan Tuhan. Nggak ngerti beda binatang domba dengan Tuhan. Ayolah. Nggak mau cerdas nggak apa-apa, tapi minimal kok pertahankan kebodohan itu. Kenapa? Kenapa kau pertahankan kebodohanmu? Apa salah orang tuamu sampai kayak gini hidupmu udah nggak berguna buat peradaban, nggak memberikan ilmu buat negara nggak apa-apa. Kau minta maaf sama negara dulu. Kau telah menistakan negara kita yang mengajarkan kita untuk mencerdaskan umat. Kau bilang sejarah sama dengan cerita. Biadab kau ini loh. Bapak-bapak ahli sejarah, ini laporkan orang ini telah merusak kaidah ilmu ini, merusak peradaban ini ya. Orang ini harus diperangi dalam kaidah memerangi kebodohan. Cara memeranginya apa? Tolong ajarkan dia bahasa Indonesia dulu lah. Ada nggak orang Kristen yang mau ngajarin dia nih bahasa Indonesia? Jangan-jangan kalian guru bahasa Indonesia Kristen bodoh pula bahasa Indonesia lagi ya. Karena kalian ada kamus Kristen Indonesia kayaknya. Kata anak Allah jadi Allah. Tah siapa yang ngajarin kalian itu? Ya, apa arti diurapi? Mencret nggak ngerti artinya. Apa arti menggenapi? Bingung menjawabnya. Apa arti anak Allah? Adalah Allah. Siapa yang ngajarin kalian diksi-diksi begitu? Kamus Kristen Indonesia, KKI mana itu? Ya, di LAI dihilangkan kata-katanya. Udahlah, kalau kalian nggak mampu diskusi nanya aja sama aku. Kan aku bilang nanya aja, minimal nanya bahasa Indonesia lah. Diskusi pula sama aku, bedakan kata ada dengan kata tiada aja nggak ngerti kau. Dasar penyembah orang Yahudi. Inilah gara-gara akibat nyembah orang Yahudi goblok. Maksimal lagi gobloknya.
Aku boleh nggak nanya dia sama dia Uni sedikit aja Uni? Uni aja nanya tentang kata Bang. ada aja dia nggak bisa, nggak usah deh, nggak usah. Orang Uni aja nanya tentang kata ada aja dia nggak ngerti, ngapain buang-buang waktu? Uni tanya yang baik-baik kan, apa arti kata ada, apa arti sejarah? Nggak kan ngerti deh kitabnya itu, Enggak, yakin lah. Ini Uni harus ada gugur satu Uni, ayat Bibelnya Uni. Udah banyak Harus ayat ada gugur. Bibelnya yang gugur. Enggak, kan kata dia tadi bahwasannya yang dimaksud dengan Tritunggal tadi adalah yang tidak dipisahkan kata dia. Nah, artinya menjadi satu. Kalau menjadi satu terus, kalau dikatakan menjadi satu, di Markus 16 di sini dikatakan dia duduk di sebelah kanan Bapa. Ini kok nggak menjadi satu? Ya dia Berarti harus ada yang pangku-pangkuan. dibuang. Enggak, dia menyatu itu, dia pangku-pangkuan. Berarti harus ada yang dibuang ini. Gencet, dempet dia, dempet, menyatu itu. Kalian aja nggak tahu. Kalian nggak ngerti pahamnya itu. Ada yang bilang dempet, pangku-pangkuan. Izin. Di sini Tapi salam dulu dong, Ti. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini orang Kristen tugasnya bertanya. Kalau berilmu boleh diskusi ya. Kalau nggak